Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menginstal aplikasi Khalifah JWS untuk men-setting jam sholat. Ya, langkah pertama adalah kita masuk dulu di Play Store. Ya, Anda buka di HP Anda di Play Store. Play Store, ya ini, ya. Play Store kita buka. Kemudian di search pencarian Anda masukkan Khalifah JWS, ya, Khalifah JWS. Nah, di sini muncul banyak Khalifah JWS. Anda pilih yang WiFi, Khalifah JWS WiFi. Ya, ini. Ya, ini di HP saya sudah terinstall, jadi ada pembaruan. Nah, kalau belum diinstal, Anda harus install dulu, ya, gitu. Baik, ini masih menginstal, kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah terinstall, maka langkah selanjutnya adalah kita buka aplikasinya. Ya, kita buka aplikasinya. Nah, oke. Jangan lupa ketika kita membuka aplikasi Khalifah JWS untuk Android yang tipe, maksudnya Android dengan sistem operasi Oreo, GPS-nya harus dihidupkan dulu biar bisa tersambung dengan controller, ya. Oke. Sekarang kita hidupkan GPS, ya. Ini lokasi kita hidupkan. Nah, kemudian kita sambungkan WiFi-nya ke WiFi Khalifah JWS, ya. Jadi kita masuk ke WiFi. Nah, WiFi. Nah, ini baru kita sambungkan ke Khalifah JWS WiFi. Ini saya lupakan dulu karena sebelumnya sudah pernah sambung, ya. Kalau belum pernah sambung, tinggal disambungkan saja dengan password. Passwordnya adalah hari kemerdekaan. Jadi passwordnya 17/08/1945, ya. Saya ulangi lagi, passwordnya 17/08/1945. Oke, kita klik sambung. Kemudian kita kembali, ya, ini sudah ada tulisan langsung sukses connect ke Khalifah JWS. Kita kembali, ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari setiap menu yang ada di Khalifah JWS. Yang pertama, di sebelah kiri atas ada waktu. Ini untuk mensinkronkan waktu jam sholat dengan waktu di smartphone kita. Ya, ini kita klik auto sinkron. Maka jam sholat akan berbunyi, ada bunyi bip, ya. Ya, ada bunyi bip. Itu tandanya sudah sambung, sudah disesuaikan jamnya dengan jam HP. Kembali lagi ke menu utama. Kemudian lokasi, ya. Ini lokasi tentu tiap-tiap kota sangat berbeda. Jadi ketika Anda inginkan jadwal sholat itu sesuai dengan kota Anda, maka Anda tekan cari lokasi. Nah, ketika Anda tekan cari lokasi, maka sebaiknya Anda di ruang terbuka supaya sinyal GPS cepat tertangkap atau terkunci itu. Ya, kalau sudah, maka Anda klik kirim. Ketika sudah ada koordinatnya, kemudian Anda klik kirim. Nah, kita kembali lagi ke menu utama. Nah, setelah itu adalah iqomah. Nah, jeda iqomah ini untuk men-setting jeda antara adzan sampai iqomah. Ini berbeda-beda, tiap waktu sholat bisa jeda iqomah. Sedangkan untuk display off, ini adalah ketika iqomah selesai, maka displaynya akan mati. Nah, ini bisa disetting dalam satuan menit. Ya, jeda iqomah dan display off ini disetting dalam satuan menit. Jika sudah disetting, maka jangan lupa tekan kirim, ya. Nanti akan bunyi bip lagi.
Nah, begitu. Kembali ke menu utama. Koreksi. Nah, ini untuk misalkan Anda punya acuan jadwal sholat sendiri, maka Anda bisa menyesuaikan jam sholat khalifah ini sesuai dengan jadwal sholat yang Anda miliki. Misalkan jam sholat khalifah ini kurang 1 menit atau lebih 1 menit, nah, maka tinggal dikoreksi supaya sesuai dengan jadwal sholat yang Anda miliki. Ini bisa di plus atau di min, kemudian Anda masukkan nilainya. Mungkin di plus 1 menit atau dikurangi 1 menit, terserah. Ya, jika sudah, nanti ditekan kirim. Kembali ke menu utama. Nah, pesan. Ya, yang pertama adalah pesan pembukaan. Ini letaknya di awal sendiri. Ini terserah kembali kepada Anda. Pesan pembukaan bisa diisi kosong atau dikasih spasi 1, atau Anda tulisi selamat datang di masjid apa, di masjid Anda, terserah. Nah, kemudian format tanggal. Nah, ini juga bisa dengan hijriyah atau tanpa hijriyah. Kemudian nanti kalau sudah diklik kirim ini ya. Kemudian pesan ketika adzan. Nah, saatnya adzan ini yang dimaksud di dalam kurung huruf S ini adalah menyesuaikan waktu sholatnya. Misalkan saatnya adzan subuh, jadi nanti otomatis saatnya adzan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, begitu. Ya, pesan ketika adzan, pesan ketika qomah juga. Ini ada yang ada dalam kurung S ini menunjukkan waktu sholatnya. Pesan luruskan shaf, bisa Anda rubah sesuai keinginan Anda. Kemudian pesan ketika khutbah Jumat juga. Nah, yang ini pesan terjadwal. Jadi ini pesan terjadwal ini munculnya adalah bisa diatur setiap hari atau setiap hari tertentu atau dimatikan. Jadi misalkan ini biasanya yang pertama selamat datang di masjid apa, dusun apa, desa, kecamatan, dan kabupaten. Ya. Kemudian ini terdapat di pesan terjadwal ini terdapat sampai 20 program. 20 program yang bisa diisi informasi. Ya, ini pesan 1 sampai 20. Ya. Pesannya tiap-tiap program bisa diisi. Nah, ini nomor 5 sampai 20 masih kosong. Kemudian ini di set berapa terserah Anda, setiap hari atau hari-hari tertentu. Kemudian ukuran teks ini bisa kecil ya, kecil atau besar 1, besar 2. Ya, ini terserah Anda. Begitu. Oh iya, jangan lupa ini yang paling atas sendiri, tipe controllernya standar 3-6 panel ya, terus delaynya 1000. Ya, begitu. Oke, saya kira sudah jelas yang bagian ini. Kita lanjut ke menu utama lagi. Nah, kemudian ke bagian display ya. Ini kecerahan bisa diatur sesuai dengan waktu sholat, misalnya isya sampai subuh atau subuh sampai duhur, duhur sampai asar, asar sampai maghrib, dan seterusnya, begitu ya. Nah, ini nilainya semakin besar semakin terang. Biasanya kalau standar mungkin 5 atau 4 itu sudah cukup ya. Kalau sudah, nanti diklik kirim sampai dia bunyi bip gitu. Kemudian kita masuk di kecepatan ya, ini menyesuaikan saja kecepatan teksnya. Kita coba klik kirim. Semakin kecil angkanya, dia semakin cepat. Jadi kalau semakin besar, dia semakin lambat. Ya. Nah, panel ini menyesuaikan dengan jadwal sholat Anda. Jadi sebelum men-setting ini nanti tanyakan kepada penjual dulu berapa panel, begitu ya. Biar nanti tidak salah. Kemudian diklik kirim. Style jam ini bisa sesuai dengan keinginan Anda, tanpa detik, dengan detik, jam Arab atau acak. Kirim. Nah, mode malam ini untuk menghemat baterai ya, terserah Anda bisa hidup atau bisa enggak.
dimatikan juga bisa. Nah, nanti bisa dikirim. Tampilan off ini maksudnya tampilan off itu tampilan ketika sholat dia kan mati ya, matinya itu menyisakan jam atau dot itu titik. Jadi yang tidak mati itu jam atau dot. Nah, kalau jam ya jam, nah, kalau dot ya titik yang tidak mati. Kemudian polaritas. Nah, ini sebelum Anda men-setting coba tanyakan kepada penjual dulu. Biasanya ada beberapa yang tidak berefek begitu. Oke ya, saya kira sudah cukup jelas. Ke menu utama lagi. Nah, untuk yang versi Tardil nanti akan saya buatkan tutorialnya tersendiri ya. Jadi kita lewati dulu. Kemudian tools. Sebentar. Kita masuk tools. Nah, ada nama hari. Jadi misalkan ini mau merubah nama hari bisa. Misalkan tidak mau Ahad ke Minggu bisa, tinggal diketik di sini. Nanti ditulis Minggu, nah, kemudian ditekan kirim. Begitu pula dengan yang lain. Misalkan tidak mau syuruk ini saya ganti terbit, tidak mau kembali ke syuruk lagi bisa. Nanti di sini di ketik syuruk, nah lalu ditekan kirim. Begitu pula dengan yang lain. Sama dengan bulan Hijriah, tidak mau juga misalkan tulisan ini tidak mau, nanti diganti bisa. Nama bulan Masehi juga begitu. Ya, ini cuma mengganti nama-nama hari, nama waktu sholat, dan juga nama bulan. Oke. Kemudian kita ke password. Ya, ini untuk mengganti password. Jadi password defaultnya adalah hari kemerdekaan ini, hari kemerdekaan. Ya, bisa diganti sesuai dengan keinginan Anda. Tapi jangan sampai Anda lupa ketika mengganti password itu. Oke ya, saya kira begitu sudah cukup jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.